Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Tuhan Yesus beserta dengan saudara semua. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat pagi, shalom semuanya. Senang bisa jumpa kembali di Minggu Advent yang ketiga. Tidak terasa sudah Advent yang ketiga, 3 lilin dinyalakan tadi oleh Pak Weli. Dan minggu depan Advent yang keempat dan kita akan masuk Natal. Pemaknaan tentang Advent yang artinya adalah kedatangan itu sudah saya sempat ceritakan di khotbah Minggu Advent yang pertama. Kedatangan Natal, tapi juga kedatangan Kristus yang kedua kalinya, itu yang kita nantikan. Nah, hari ini di momen istimewa kita bersyukur kita bisa ketemu lagi, meskipun sekali lagi jumlahnya dibatasi. Kita baru juga berani melakukannya 2 minggu sekali, tapi kita bersyukur bahwa kita tetap bisa beribadah pada Minggu Advent yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan ibadah kita,
Ibadah Advent yang ketiga ini saya ajak kita untuk sama-sama berdoa dan mengakui segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan, untuk udara sejuk yang boleh kami nikmati beberapa hari terakhir ini. Meskipun hujan deras, tapi kami mau mengingat bahwa kalau panas pun sering kali kami mengeluh kapan hujan. Tapi ketika hujan pun kami juga lagi-lagi mengeluh. Kenapa kok lama sekali dan membuat genangan ataupun banjir di sekitaran rumah kami. Kami adalah manusia yang jarang puas. Setiap keadaan selalu ada keluhan. Karena itu Tuhan, kami minta ampun. Pada pagi hari ini sebelum kebaktian di Minggu Advent yang ketiga, kami mulai. Kami ingat betul, kami tahu betul. Kami manusia-manusia yang banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Kalaupun dalam masa pandemi ini, hari ini kami bisa datang ke gereja. Seharusnya itu hal yang bisa kami syukuri dengan luar biasa. Tuhan masih memberi kami kekuatan, kesehatan. Tuhan masih memberi kami kesempatan dan kemampuan untuk melangkahkan diri kami ke gereja. Karena itu Tuhan ajari kami terus untuk melimpahi hidup kami dengan syukur, bukan dengan keluhan. Ini kami Tuhan orang-orang yang perlu terus belajar. Ini kami orang-orang yang menyesal untuk setiap kesalahan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saya akan bacakan dari surat Paulus pada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Buat orang-orang yang mengakui betul dirinya penuh dengan cacat, celah, kekurangan, sehingga tadi kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 8 ayat dan 9 menyambut setiap doa sesal kita itu dengan perkataan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi saya ulangi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan grace. Mungkin orang tuanya Bu Grace juga terinspirasi dari sini. Kasih karunia, sesuatu yang diberikan tanpa melalui upaya kita. Demikian juga keselamatan itu kita peroleh dalam iman Kristen bukan karena hasil amal baik yang kita kumpulkan sepanjang hidup, tapi karena Tuhan memberi kepada kita. Bersyukurlah orang-orang yang beroleh kasih karunia senantiasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Dari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus
saudara sekalian. Sebelum pelayanan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kami mau membaca Alkitab di Minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan terangi kami dengan Roh-Mu sehingga kami bisa mengerti, bisa juga melakukan apa yang sudah kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak kita membuka satu bagian Injil yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-1. Kita akan baca ayat 6 sampai 8, dan kemudian kita lanjutkan ayat 19 sampai 28. 6 sampai 8, kemudian kita lompat ke 19 sampai 28. Kalau sudah siap, saya akan membacakan untuk kita semua. Mulai dari ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Saya akan mulai. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-19, saya lanjutkan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah saudara Injil Yesus Kristus buat kita semua. Berbahagialah mereka yang membaca, yang memahami, dan yang pada akhirnya akan melakukan dalam hidupnya. Maranatha. Tuhan adalah baik dan pemurah. Tuhan adalah baik dan pemurah. Itu arti dari nama Yohanes. Setiap orang tua punya pergumulan yang serius setiap mau menyambut anaknya lahir. Yang paling jelas adalah nanti kalau anak lahir ini mau dikasih nama siapa. Dan ketika kita memilih nama Yohanes,
Kira-kira kita sekarang tahu artinya Tuhan itu baik dan pemurah. Nah, saudara sekalian, nama Yohanes ini nama yang populer. Saya membaca satu list 100 nama yang bukan 100 nama, tapi nama-nama yang dalam 100 tahun, kurun waktu 100 tahun mulai 1920 sampai 2020 ini paling banyak dipakai orang untuk menamai anaknya. Dan nama John atau Yohanes itu menempati posisi nomor 2. Berturut-turut kalau nomor 1-nya James. James itu nama paling paling ombyoan begitu ya. James. Nomor 2 baru John, ketiga Robert, keempat Michael, kelima William, keenam David. Ya. Nama paling sering dipakai orang tua untuk anaknya. Ya. Nah, saudara, tentu saya tidak akan merekomendasikan nama-nama ini kepada saudara yang mau punya cucu atau punya anak. Saudara punya pertimbangan sendiri. Tetapi saudara, di dalam setiap nama itu terkandung makna, dan demikian pun dalam nama seorang Yohanes. Tapi kalau bicara tentang karakter Yohanes, kalau bicara tentang arti nama itu Tuhan adalah baik dan pemurah, saya rasa kalau kita belajar betul tentang karakter Yohanes ini, kita tidak akan serta-merta menemukan karakter Yohanes yang serta-merta sesuai dengan namanya, begitu. Jadi apa yang dilakukan Yohanes sepanjang hidupnya itu tidak secara langsung tergambar oleh arti namanya. Saya berulang kali cerita ketika anak kami mau lahir, kami memilih nama Brigita. Brigita itu dari bahasa Itali, artinya kuat, strong. Ada dasarnya. Maminya dulu, istri saya, waktu kecil sakit-sakitan. Dia pingin anak yang lebih strong dari dirinya. Nah, itulah makanya Brigita. Dan tumbuhnya betul sekarang kuat, sehat, jarang sakit, puji Tuhan. Tetapi kalau kita melihat arti nama Yohanes, Tuhan adalah baik dan pemurah, saya mau jelaskan bahwa ada penggambaran lain tentang karakter Yohanes ini yang tidak serta-merta itu tergambar dari arti namanya. Siapa Yohanes ini? Bagaimana karakternya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sempat di rumah membaca Matius 14 ayat 1 sampai 12. Di situ akan ada cerita tentang bagaimana akhir hidup dari Yohanes Pembaptis ini. Dia mengalami kematian yang tragis. Syahid. Martir. Tapi martirnya bukan karena ditembak polisi di pinggir jalan tol. Ini martir yang benar-benar. Seseorang yang bukan mati karena menjadi penyebab kerusuhan. Tapi dia karena berani menyuarakan, "Hei Herodes Antipas, kamu kok menceraikan istrimu yang lama, kemudian kok kawin lagi, menikah lagi dengan Herodias, istri saudaramu sendiri. Itu enggak benar." Saudara, kita mesti membayangkan kritik Yohanes Pembaptis ini tidak terjadi di era demokrasi seperti 2020 ini. Semua orang boleh ngatain apapun sama presidennya. Bebas. Ini 2000 tahun yang lampau ketika pola hidup manusia itu saya hamba dan dia raja. Nggak bisa saudara. Mengkritisi raja model kayak begitu itu butuh keberanian yang ekstra. Herodes Antipas, kamu nggak benar.
Dan yang terjadi pada akhirnya, Bu Narti masih ingat, selesai. Bukan hanya disalib seperti Yesus, bukan hanya dibunuh, tapi potong kepala. Dan kepala itu yang kemudian disajikan kepada sosok yang meminta hukuman itu, yaitu istri baru dari Yohanes yang namanya Herodias. Saudara, ini kematian yang luar biasa, tapi sekaligus kita tergambar di sini. Ini orang kayak apa? Ini orang pasti keras kepala, dalam arti yang positif ya. Ini kendelnya, beraninya luar biasa. Sekali lagi dia tidak hidup, bukan hidup di alam demokrasi di mana setiap orang boleh mengkritisi pemimpinnya seperti sekarang. Bukan. Ini raja. Dan dia melakukan itu. Nah ini yang saya maksud, tidak serta-merta arti nama Tuhan adalah baik dan pemurah itu tergambar, bisa memberi gambaran kita tentang karakter seorang Yohanes ini. Ini sesuatu yang beda. Ya orang yang lantang juga mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini bukankah kita seringkali ragu kalau melihat kesalahan orang dan kemudian kita mengatakan bertobatlah. Karena apa saudara? Karena kita selalu kemudian takut dibilang begini, sudahlah, jangan suka menghakimi orang. Kamu itu yang gak kebaikan kok. Kamu itu juga manusia berdosa. Jadi sama-sama menjaga semuanya. Gak ada yang saling mengingatkan kemudian. Karena semua orang lihat kesalahan orang takut menegur. Takut nanti itu menjadi bumerang, kena saya lagi. Loh iya, kamu ini juga bukan orang yang saleh betul kok. Kenapa kok negur-negur kok salah? Kalau saya salah. Nah akhirnya kita ya sudah masuk dalam jurang dosa sama-sama begitu. Karena tidak ada yang saling mengingatkan. Nah Yohanes bilang jelas, statement yang paling epik dari dirinya kan mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini orang luar biasa. Dan satu karakter lagi yang bisa kita gambarkan dari bacaan yang kita baca hari ini tentang Yohanes Pembaptis, John the Baptist. Saudara, orang ini adalah kalau dalam bahasa saya orang yang sangat sadar diri tentang posisinya. Siapa saya? Bercermin itu adalah kegiatan keseharian Yohanes di dalam bahasa saya. Bercermin. Sebelum kita berangkat ke gereja kan pasti bercermin. Meskipun saya juga agak bingung sekarang. Kemarin baru datang resepsi dengan istri saya. Resepsi besar pertama 700 orang. Di sebuah hall pertama sejak pandemi. Kita semua pakai masker dan kemudian di lift sebelum naik saya bilang ke istri saya, ini kenapa sebenarnya ya para perempuan yang datang harus pakai make up? Mungkin tidak kelihatan. Ya loh. Buat apa kemudian berdandan menghabiskan waktu di depan cermin sebelum berangkat. Karena toh pakai masker juga. Bercermin adalah satu karakter yang saya lihat ada di dalam diri Yohanes ini. Rajin bercermin, rajin melihat saya ini siapa sih. Ya. Kalau orang kurang tahu tentang siapa dirinya, orang buat kita orang ini kurang sadar tentang dirinya. Bahasa yang kita sering pakai kan apa? Kamu itu ngaca. Kamu itu bercermin. Nah, saudara, Yohanes saya rasa tidak perlu kasih tahu seperti itu. Dikasih nasihat seperti itu. Karena itu kesehariannya bercermin. Orang-orang yang sadar tentang dirinya itu siapa? Saudara bayangkan, satu kali dia hadir dalam rupa
seorang yang penuh karunia, penuh wibawa, perkataannya itu saya membayangkan memang tidak ada rekaman tentang bagaimana khotbah-khotbah Yohanes pada waktu itu. Tetapi saya percaya bahwa ini sesuatu orang yang dikaruniai kemampuan berorasi yang luar biasa. Dia berkhotbah di banyak orang, dia menyerukan pertobatan, dan dengan semua kekaguman orang pada karunia-Nya itu kemudian orang mulai bertanya-tanya, ini siapa sih sebenarnya? Sopo ini? Jadi mari kita baca kembali Yohanes 1 mulai dari ayat yang ke-19. Disinilah mulai tergambar kekepoan orang-orang. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa kamu ini? Siapakah engkau ini? Siapa ini bukan pertanyaan yang kemudian dijawab, ya saya Yohanes, begitu, bukan. Tapi siapa, artinya identitas yang lebih daripada sekedar nama. Oke, namamu itu artinya adalah Tuhan adalah baik, pemurah, tapi lebih dalam lagi siapa kamu ini? Dan kemudian ayat 20, Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Menarik, Alkitab menegaskan betul bahwa pengakuannya ini jujur. Dia mengaku dan tidak berdosa. Artinya bagi saya sebenar-benarnya dalam kesempatan, dalam posisi seperti ini ada peluang buat dia untuk berdusta. Peluang ada. Peluang ada. Majelis sepakat kita kebaktian tiap 2 minggu sekali, termasuk di tanggal 13 ini. Kemudian jam 7:10 saya belum hadir. Ya toh? Andaikan gitu. Ini penatua mulai bingung siapa yang berkhotbah, di kontak-kontak enggak tahu, saya masih tidur. Dan kemudian saya pada satu titik 7:30 saya angkat telepon. Bangun tidur itu. Dan saya kemudian, waduh, saya lupa. Kalau hari ini ada kebaktian. Saudara sebagai jemaat dan majelis mungkin tidak akan bisa menerima argumentasi saya itu. Paling bohong Pak Pendeta ini. Gak mungkin, ini jadwalnya sudah jelas, publikasinya sudah jelas, maka Pak Pendeta paling kesiangan. Bangun kesiangan dan lupa kalau hari ini ada di ibadah, itu 2 hal yang berbeda. Tapi kemudian saya mengkamuflase alasan saya supaya lebih soft, saya lupa. Bukan semaaf saya bangun kesiangan. Gak ada alasan Pak Pendeta. Gak bisa lupa itu. Tapi saudara, untuk keadaan Yohanes, saya membayangkan peluang untuk berdusta dan peluang untuk orang-orang yang mendengar dusta Yohanes itu percaya, itu besar. Sekali lagi, peluang Yohanes untuk berdusta tentang siapa dirinya dan peluang orang-orang yang didusta itu percaya tentang dusta Yohanes itu besar. Maka dikatakan, ia mengaku dan ia tidak berdusta. Bisa saja ketika orang bertanya, siapa kamu? Yohanes membayang-bayangkan, wah, ini kesempatan saya membranding diri sedemikian rupa untuk membuat orang percaya bahwa saya ini orang yang hebat, luar biasa. Saya tahu nih orang mulai mikir saya ini orang yang luar biasa, mereka menanti-nanti Mesias. Kenapa enggak saya klaim diri saya aja? Ya, saya Mesias. Wong mereka sudah ngira-ngira saya Mesias kok. Ya tinggal dibablaskan sedikit saja. Lebih keren kan? Saya mengakui diri saya sebagai apa gitu. Nah, sudah dikatakan aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya, ini masih kepo orang-orang ini. Bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia kah? Saudara, kenapa Elia? Kalau saudara lihat perjanjian lama, Elia itu satu nabi yang istimewa.
matinya tidak lewat kematian. Akhir hidupnya di dunia tidak lewat kematian. Jadi dia diangkat kereta berapi naik ke sorga. Jadi kayak lepas balon waktu pernikahan itu mungkin ya. Ya, itu pembayangan sederhana dilepas gitu. Semakin jauh enggak kelihatan. Nah, kayak gitu naiknya Elia ke sorga. Jadi sosok yang istimewa sehingga orang percaya pada waktu itu bahwa nanti Elia juga akan kembali dengan cara yang sama. Karena akhir hidupnya di dunia tidak lewat kematian, turun lagi dia. Nah, apakah kamu Elia? Jangan-jangan kamu Elia yang turun lagi. Dan kemudian ia menjawab, bukan. Pertanyaan berlanjut, engkaukah nabi yang akan datang? Yohanes bilang, bukan. Nah, terus siapa? Siapakah engkau? Ayat yang ke-22. Sebab kami juga harus memberi jawab kepada, dalam bahasa saya, para netizen yang mengutus kami. Orang-orang yang nanya ini loh, harus dikasih jawab, itu siapa? Dan pada ayat yang ke-23, kalau boleh kita kembali membacanya bersama-sama, inilah jawaban tegas dari Yohanes. 1, 2, 3. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Aku hanyalah suara orang yang berteriak-teriak di padang gurun. Luruskanlah, persiapkanlah, dalam bahasa lain, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukan saya lakonnya, bukan saya jagoannya. Saya cukup bisa bercermin, mengaca diri. Saya enggak pantas mengklaim diri bahwa saya ini lebih hebat dari apa adanya saya yang sekarang. Saudara, siapa sosok yang dinanti itu? Ya Yesus Kristus. Dan Yohanes ini cuma, kalau dalam istilah protokoler gubernur, wali kota, presiden mau datang ke satu tempat, ini tim advance yang kemudian mendahului, datang dulu ke GKI Jemur Sari 15-30 menit sebelumnya dan menginformasikan, Pak, Bu, 30 menit lagi Bu Wali Kota akan rawuh, akan datang. Dia menyiapkan segala sesuatu, parkir dan segala sesuatunya, keamanan, protokol dicek, sampai waktunya Bu Walinya datang. Nah, siapakah orang yang datang awal itu? Siapa namanya? Bapak siapa, ibu siapa, itu enggak penting buat kita, ya toh. Kita enggak akan nanya ini bapak namanya siapa, ibu, enggak. Yang jadi fokus kita, Bu Risma akan datang dan masuk ke kebaktian kita untuk memberi sambutan kecil di hari Natal mungkin. Itu yang kita tunggu. Siapa di sekeliling dia, siapa yang datang dulu untuk mempersiapkan jalan buat Bu Risma masuk, buat kita enggak penting. Nanya namanya pun kita pasti enggak. Dan inilah kesadaran Yohanes. Sekali lagi, dia punya kans, dia punya peluang untuk berdusta, untuk bohong tentang dirinya. Dan dia punya peluang untuk membuat orang-orang yang mendengar dia itu percaya. Kalau dibujui saya ini siapa? Seperti sekarang kan, kenapa banyak orang itu gampang menjadi radikal? Dicuci otaknya untuk menjadi teroris, menjadi fundamentalis. Jawabannya satu, karena masih banyak orang di negeri ini yang bodoh, bisa dibujui, mudah dibohongi. Dan para pemuka agama salah satu yang harus bertanggung jawab karena banyak bujui umatnya.
tentang ajaran-ajaran yang ngawur. Jadi ada niat, ada peluang. Jadi kalau niatnya ada tapi peluangnya nggak ada, ya nggak jadi, saudara. Saya niat berdusta tapi di tengah masyarakat yang sudah pintar-pintar, nggak masuk. Yohanes punya kans itu untuk mengatakan, saya ini Mesias yang dijanjikan. Saya ini Mesias yang dijanjikan, yang diramalkan atau dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan kalau dia pakai cara itu untuk menjelaskan tentang siapa dirinya waktu itu, saya percaya orang ini juga akan besar. Dia akan populer. Karena masyarakatnya adalah masyarakat yang sudah siap sebenarnya untuk percaya, menerima jawaban apapun, siapa engkau. Tapi yaitu dia bercermin. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini cuma tim advance yang mempersiapkan kehadiran wali kota. Saya ini cuma orang di sekeliling kehidupan sang terang. Yohanes 1 pada ayat yang ke-1 dan seterusnya mengatakan, sang terang itu fokusnya bukan di saya. Dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, inilah juga yang saya mau tarik pada sebuah aplikasi untuk menjelaskan. Mungkin kenapa banyak gereja selama 9 bulan terakhir ini mengadakan live streaming sendiri atau ibadah online sendiri. Sejak awal pandemi, GKI Jemur Sari enggak. Kita ikut YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, itu yayasan milik Sinode GKI yang mengadakan tayangan itu. Anak-anak ikut bina warga dan remaja pemuda ikut Ignite. Dorongannya sebenarnya cukup kuat untuk kita bikin tayangan sendiri. Tapi saudara, saya jujur mengatakan begini, beberapa kesempatan kita coba menjelaskan, loh itu kan sudah ada yang YKB begitu. Nah kemudian jawaban yang umum jemaat atau simpatisan, iya, tapi kan bukan Pak Ariel yang khotbah. Saudara, kalau saudara berdialog dengan orang dan kemudian ada statement kayak begitu, bukan Pak Ariel yang khotbah. Kalau Pak Ariel yang khotbah itu beda. Saya suka. Saudara, kira-kira saudara jadi saya akan seperti apa? Kepala saya itu sudah besar. Mungkin membesar. Terbang kayak balon tadi. Iya, keren juga saya gitu ya. Yang khotbah di YKB itu loh apa begitu. Enggak ada yang kayak Pak Ariel. Saudara, inilah godaannya buat orang-orang seperti saya. Publik mengangkat kita sedemikian rupa dan kemudian itu kita lupa kemudian akan cermin tentang siapa diri kita. Oh ya, sudah kita rekaman aja, kita bikin kebaktian online sendiri. Tapi bersyukurlah di rumah kami di pastori masih cukup banyak cermin. Itu di kamar, di wastafel, sehingga kemudian ada kesempatan saya untuk melihat enggak begini juga. Kita juga mesti mengedukasi umat, siapapun yang ada di mimbar, itu firman Tuhan yang diberitakan. Jadi jangan ke gereja karena si A atau si B. Akan ada masanya. Pendeta itu berganti, termasuk pendeta GKI Jemur Sari. Ada masanya penatua ketua majelis bukan Pak Weli lagi. Ada masanya Bu Elsie sudah tidak menjabat penatua. Ada masanya tim multimedia bukan Pak Adi lagi. Apakah memang kita harus bergantung pada sosok-sosok ini?
Kalau ditanya pada Yohanes, tentu dia akan menjawab, oh iya, tidak. Saya ini cuma suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi yang saya bukakan jalannya ini adalah Kristus. Saya ini cuma pemeran figuran, cameo, numpang lewat. Bukan tokoh utama dalam sebuah film. Jangan saya yang dikasih lampu spotlight, tetapi ini loh yang akan datang setelah saya. Saudara, kiranya karakter Yohanes Pembaptis ini bisa menjadi referensi kita. Siapa Anda, siapa saya, dan siapa Kristus. Jangan pernah mencari atau memupuk kekaguman yang berlebihan pada sosok manusia, termasuk pada diri saya. Karena sekali waktu pasti sebagai manusia saya akan mengecewakan saudara. Kalau saudara ke gereja melihat orang, itu bahaya. Kalau saudara beriman Kristen tapi menyembah Yohanes Pembaptis dalam tanda kutip, ya salah besar. Dan Yohanes tidak mau itu. Bukan saya. Kristus. Saya loh cuma buka jalan. Forerunner saya. Paling depan ya. Tapi saya membuka jalan untuk orang hebat di balik saya. Yang lebih hebat dari saya. Jauh lebih hebat. Biarlah karakter ini boleh menjadi karakter kita, saudara. Dalam setiap jalan hidup kita, Kristus yang kita tempatkan lebih di atas kekaguman kita pada siapapun, termasuk kekaguman kita pada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke danau. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali, kita akan memasuki doa syafaat. Saudara, mari kita berdoa. Kami telah memasuki minggu Advent yang ketiga, semakin dekat menuju Natal. Hari ini kami bersyukur kami diingatkan betapa luar biasanya Yohanes Pembaptis. Dia punya karakter yang betul-betul kami bisa pelajari hari ini. Orang yang sadar betul tentang siapa dia dan siapa Kristus yang akan datang setelah dia. Dia punya kesempatan untuk mencuri kemuliaan Kristus karena dia berhadapan dengan orang-orang khalayak yang toh sudah siap untuk percaya, andai pun dia mengklaim diri sebagai Mesias yang datang. Tapi dengan segala kerendahan hati, dengan kejujuran, dia mengakui betul bahwa dia ini tidak ada apa-apanya. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kami ingin meniru karakter Yohanes Pembaptis ini. Kami ingin menjadi orang-orang yang terus ingat, terus sadar, siapalah kami ini di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Lewat pandemi selama kurang lebih 9-10 bulan terakhir ini, kami juga diingatkan betapa kecilnya kami ketika Tuhan izinkan sebuah peristiwa mengubah segala sesuatunya secara drastis. Maka kami nggak bisa apa-apa. Kami sadar betul betapa rentannya kami, betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Kiranya Tuhan, ini yang boleh kami bawa pulang. Kami ingat terus bahwa sehebat apapun kami di mata banyak orang, sebanyak apapun puja-puji orang terhadap kami, tetap kami jauh lebih kecil daripada Engkau. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga mau secara khusus berdoa buat Ibu Sunartin Untung Waluyo, mama terkasih dari saudara atau Bapak Justinus Sonaru yang sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Keadaannya juga mengkhawatirkan. Kami berdoa untuk Pak Justinus sekeluarga, anak-anak, menantu, cucu, supaya bisa melalui saat-saat ini dengan penuh kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Berkati juga Pendeta Teofani, GKI Gatot Subroto Purwokerto, yang saat ini juga dalam keadaan yang sangat payah kesehatannya, sedang dirawat juga dalam keadaan koma. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Ibu Teofani, untuk suami dan juga anak-anak yang mendampingi. Kiranya Tuhan beri kekuatan, dan bila Tuhan izinkan, Tuhan beri kesembuhan. Tapi
Kami juga mau mengingat sebagaimana khotbah hari ini. Betapa kecilnya kami di hadapan Tuhan. Kami ini tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka permintaan kami bukanlah permintaan yang memaksa. Kami meminta, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas semua. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami memasrahkan setiap pergumulan kami di saat-saat yang tidak mudah ini, untuk pekerjaan, untuk usaha bisnis kami, untuk kerentanan kesehatan kami, untuk pelayanan kami di gereja, di masyarakat, untuk sekolah anak-anak kami, cucu-cucu kami yang untuk sementara waktu memang tidak bisa seperti dulu. Kami mohon kekuatan hanya dari Engkau, karena apalah kami dan siapalah kami. Kalau kami mau mengatakan diri kami kuat, kalau kami mau mengatakan kekuatan itu sumbernya ada dalam diri kami sendiri. Kami mau meminta terus kekuatan dari Roh Tuhan supaya kami bisa melalui fase yang tidak mudah ini. Sampai waktunya kami berdoa, vaksin boleh didistribusikan dan kami semua bila Tuhan izinkan boleh kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang sudah melayani hari ini, penatua, usher, security, singer, pemusik, tim multimedia, semuanya saja kami berdoa. Ini kami yang memohon, ini kami yang mengakhiri doa dan sembahyang kami di dalam doa yang Engkau ajarkan untuk kami naikkan bersama. Bapa kami ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki persembahan, ada beberapa penegasan warta yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah kebaktian Advent ketiga ini, kita akan bertemu kembali di kebaktian Natal tanggal 25 Desember, tetap di jam 7, 9, dan 11. Mohon Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah reservasi dapat mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kebaktian Natal. Dan juga satu pesan dari kemajelis bahwa mohon untuk datang lebih awal supaya dalam pemeriksaan protokol kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dan teristimewa juga pada minggu hari ini setelah kebaktian ada panen. Panen apa? Panen sawi samhong. Bukan sawi yang lain tapi sawi samhong, bukan sawinya Samuel, bukan, sawi samhong. Ini adalah panen yang kesekian kalinya yang telah berhasil dilakukan oleh cukul hidroponik. Dan puji Tuhan untuk panen yang sekarang dan yang 2 minggu yang lalu semua telah berjalan dengan baik. Anak-anak sawi-sawi kita telah tumbuh dewasa dengan hebat. Dan pada siang pagi hari ini Bapak Ibu dapat menikmatinya tentunya dengan membeli. Tidak mahal kok, ya lebih mahal sedikit lah dari pasar. Namun dari hasil penjualan ini kami akan serahkan, kami akan donasikan untuk pelayanan diakonia GKI Jemur Sari. Selepas ibadah Bapak Ibu, bukan sekarang, nanti.
Dan juga pada kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ariel Aditya Susanto atas khotbahnya, juga Cik Anas, pianis kita, Cik Ita, organis kita, Masam, Mbak Atria, juga teman-teman di multimedia dan juga di luar Satpam, dari Koramil, dari Polsek, dan dari gugus tugas kelurahan juga siap membantu kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam sembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di belakang kursi. Bapak Ibu juga bisa transfer melalui rekening GKI Jemur Sari di Bank Mandiri dan di BCA. Bagi Bapak Ibu yang di gedung gereja dapat juga memasukkannya di dalam amplop seperti ini yang ada di belakang kursi Bapak Ibu sekalian, dan ini nanti akan dikumpulkan, dimasukkan di dalam kotak yang ada di depan dan di belakang gedung gereja setelah ibadah. Jadi mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkannya lebih dahulu. Kita akan memasuki persembahan. Adapun nat persembahan akan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan kita, persiapan persembahan kita akan diiringi pujian dari KJ 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan sembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber terang yang kami nantikan kelahirannya, kedatangannya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk berbakti, menyembah dan menyembah nama-Mu kembali di GKI Jemur Sari. Itu semua atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya bagi kami semua. Dan jikalau pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk memberi persembahan ini, biarlah berkat yang telah kami curahkan dan dipersembahkan ini boleh melapangkan jalan Tuhan untuk mewartakan berita baik dimanapun, baik di lingkungan GKI Jemur Sari ataupun di luar lingkungan GKI Jemur Sari. Biarlah semua orang yang memakai dan mempergunakan ini penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan saja. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, panen sawi samhong hidroponik setelah ini yang bisa saudara beli juga, petik langsung kemudian timbang dan beli. Sebuah gagasan yang muncul di awal pandemi supaya jemaat itu juga bisa tertarik melakukan hal yang seperti ini di rumah. Kalau dulu kan kalau saya mau belajar di mana? Belajar di YouTube. Nah, kalau sekarang monggo silahkan
Kalau mau belajar ada laboratoriumnya di sini. Ibu Christine ini ya, Bu Narti, Pak Mingfat gitu. Pandemi kayak gini kan kita menghindari atau mengurangi keluar-keluar. Nah, ini buat kegiatan di rumah gitu, Om Surya misalnya ya. Jadi para lansia itu ada kegiatan gitu, sehingga itu bisa menjadi terapi yang baik untuk siapapun juga. Kita bersyukur untuk orang-orang yang sudah mengerjakan ini. Pak Charles juga salah satu di tim, terima kasih sudah bergabung. Kita berdoa bahwa ini bisa menjadi sebuah gagasan yang menginspirasi banyak orang pada akhirnya. Kita akan pulang dan lagu terakhir kembali mengingatkan kita. Dari judul lagunya saja sudah begini. Bukanlah aku, tetapi hanya Kristus. Biarlah ini boleh kita bawa pulang kalimat ini. Setiap orang memberi pujian sama kita. Kamu hebat ya. Kamu oke ya. Kamu luar biasa lah ya. Kiranya kalimat ini boleh kita pakai. Bukan aku tetapi Kristus. Persis seperti yang Yohanes ucapkan. Kita nyanyikan bersama. Stop dulu, kita ulangi. Jadi tadi singer menyanyikan untuk kita, jadi ini lagu yang masih asing mungkin buat kita. Nah, kita ulangi bait pertama dan kemudian kita lanjutkan kedua, kita nyanyikan bersama-sama. Bukan lagu tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukan lagu tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan diriku terai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai kepindah Tuhanku. Bait yang kedua. Bukan lagu tetapi hanya Kristus, dalam segenap perilaku hidupku. Bukan lagu tetapi hanya Kristus, dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan diriku terai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Kita akan pulang, kita akan terus bercermin, kita akan terus tahu diri tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Silakan duduk saudara, saat teduh sebelum pulang. Selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati, sehat semua.